Selamat siang, perkenalkan nama saya IKD Argarsana, akan menjelaskan hasil kerja saya dengan topik elemen dasar dan bentuk. Pertama, elemen dasar terdiri dari titik. Secara konseptual, titik tidak memiliki panjang, lebar, maupun kedalaman. Dan oleh sebab itu, sifatnya statis, memusat, dan tidak berarah. Sebuah titik dapat digunakan untuk menandai. Yang pertama, ujung dan pangkal sebuah garis. Yang kedua, perpotongan dua buah garis. Yang ketiga, pertemuan garis di sudut sebuah bidang atau volume. Yang keempat, pusat sebuah bidang. Yang kedua ada garis. Secara konseptual, garis memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar maupun kedalaman. Garis juga dapat diartikan sebagai perpanjangan dari titik yang memiliki panjang, arah, dan posisi. Garis dapat digunakan untuk yang pertama, menggabungkan, yang kedua, menghubungkan, yang ketiga, menopang, yang keempat, mengelilingi, ataupun memotong elemen-elemen visual lainnya. Yang kedua, dari menjelaskan batas-batas serta memberikan bentuk pada bidang. Yang ketiga, menegaskan permukaan bidang. Elemen dasar garis terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, garis vertikal mempunyai kesan tinggi, kaku, formal, dan tegas. Contohnya seperti bentuk dari tiang, kolom, menara, dan lainnya. Yang kedua, garis horizontal mempunyai kesan lebar, luas, dan lapang. Contohnya seperti bentuk dari denah. Yang ketiga, garis diagonal mempunyai kesan dinamis dan tidak tenang. Yang keempat, garis lengkung memiliki kesan dinamis, lembut, dan gembira. Yang ketiga, bidang. Secara konseptual, sebuah bidang ditentukan oleh kontur garis yang membentuk batas-batas sebuah bidang. Di dalam arsitektur, bidang didefinisikan sebagai volume 3-dimensional, massa, dan ruang. Maka bidang dapat dianggap sebagai sebuah elemen kunci di dalam perbendaharaan arsitektural. Dalam unsur desain, bidang berfungsi sebagai yang pertama, pemberi arah dan suasana. Yang kedua, sebagai penerang, atau penerang dimaksudkan sebagai penunjuk arah. Yang ketiga, pengontrol. Yang keempat, penutup efektif. Adapun 3 jenis bidang generik dalam desain arsitektural sebagai berikut. Yang pertama, bidang atas kepala adalah bidang atap yang membentang dan melindungi ruang-ruang interior sebuah bangunan dari elemen-elemen iklim dan memiliki peranan yang sangat penting terhadap bentuk dan siluet sebuah bangunan di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, bidang dinding adalah bidang yang orientasinya vertikal, sifatnya aktif di dalam lingkup pandangan kita yang normal, serta memegang peranan yang penting dalam pembentukan dan penutupan sebuah bidang arsitektural. Yang ketiga ada bidang dasar, yaitu berupa sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual bentuk bangunan. Yang keempat ada volume. Volume merupakan perpanjangan dari sebuah bidang yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman, bentuk dan ruang, permukaan, orientasi, dan posisi. Seluruh volume dapat dianalisis dan dipahami bahwa ia terdiri dari yang pertama, titik atau vertex, tempat beberapa bidang bertemu. Yang kedua, garis atau tepi, tempat dua bidang bertemu. Yang ketiga, bidang atau permukaan yang mendefinisikan batasan sebuah volume. Dalam arsitektur, volume dapat dilihat sebagai suatu bagian dari ruang yang didefinisikan
oleh dinding, lantai, dan bidang atap atau sebagai suatu kuantitas ruang. Bentuk dasar merupakan aspek prinsip yang membantu kita mengidentifikasikan serta mengategorikan bentuk. Bentuk dasar merujuk pada garis batas khusus sebuah figuran bidang yang konfigurasi bidang permukaan. Dari geometri kita mengenal bentuk-bentuk dasar, yaitu yang pertama lingkaran, yaitu sebuah bidang yang melengkung di setiap titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik pusat di dalam kurva tersebut. Yang kedua segitiga, yaitu sebuah figur bidang yang ditutup oleh tiga sisi yang memiliki tiga buah sudut. Yang ketiga bujur sangkar, yaitu sebuah figur bidang yang memiliki empat sisi yang sama panjangnya dan empat buah sudut tegak lurus. Sebagai tambahan bentuk dasar, bentuk memiliki ciri visual sebagai berikut. Yang pertama memiliki dimensi fisik panjang, lebar, dan kedalaman sebuah bentuk. Yang kedua memiliki warna yang merupakan atribut terjelas dalam memindahkan sebuah bentuk dari lingkungan dan juga dapat mempengaruhi beban visual sebuah bentuk. Yang ketiga memiliki tekstur yang menentukan tingkat di mana permukaan sebuah bentuk merefleksikan atau menyerap cahaya langsung. Yang kedua, adapun sifat-sifat bentuk yang saling terkait dalam menentukan pola dan komposisi elemen-elemen sebagai berikut. Yang A memiliki posisi, yaitu lokasi relatif suatu bentuk terhadap lingkungannya. Yang B memiliki orientasi, yaitu arah relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, titik batas area, dan terhadap pandangannya. Yang C memiliki inersia visual, yaitu derajat konsentrasi dan stabilitas. Semua sifat bentuk ini pada kenyataannya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang mempengaruhi kita dalam melihatnya. Yang pertama, sebuah perspektif dan sudut pandang yang berubah menghadirkan bentuk-bentuk dasar maupun aspek suatu bentuk yang berbeda terhadap mata kita. Yang kedua, jarak dari suatu bentuk menentukan ukuran nyatanya. Yang ketiga, kondisi pencahayaan di mana kita melihat suatu bentuk mempengaruhi kejelasan bentuk dasar dan strukturnya. Yang keempat, area visual yang mengelilingi suatu bentuk mempengaruhi kemampuan kita untuk membaca dan mengidentifikasikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.